secara umum komunikasi kami dengan pihak-pihak pelaksana terkait dengan penyaluran program BPNT, yaitu kami acuannya adalah PEDUM. Secara umum sampai per hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Artinya sesuai dengan tahapan ataupun acuan jadwal yang dari Kemensos, itu selalu tidak mundur. Satu contoh umpamanya dana mlebu tanggal 10. Ya, dana mlebu tanggal 10. Berarti kami dengan tim pelaksana itu berarti di situ ada agen Ewarung, ada perwakilan KPM, ada TKSK, ada Satgas. Kami sudah rapor evaluasi sekaligus penentuan kegiatan di bulan berikutnya. Apapun yang disepakati dalam rakor itu, karena memang di situ ada perwakilan agen, ada agen dan Ewarung, ada TKSK mengetahui, ada Satgas, ada tim teknis kecamatan. Ya, kami menjalankan proses itu. Hasil kesepakatannya, apakah tiap bulan berbeda ataupun tiap bulan sama, sesuai dengan hasil rakor. Kebetulan Maret, April, Mei Ulu Jami komoditasnya penyerapan lokalnya ikan bandeng, kami sudah memperjuangkan supaya tetap ikan bandeng karena sesuai dengan produk lokal. Tapi KPM njaluk variasi produk. Jadi tolong bulan wes bandeng terus ganti men anak-anak ibaratnya kayak yang sampean mangan sayur asem terus kan kepingin jangan lodeh. Akhirnya muncul daging. Nah di situ kami kaji antara daging ayam dengan daging sapi. Sampai akhirnya mengerucut ke daging sapi. Ulu Jami saat ini di bulan Juni mungkin perdana mungkin di Kabupaten Pemalang. Kayaknya di Kabupaten Pemalang Ulu Jami paling pertama Mas gitu loh. Untuk Juni, bukan penyaluran kuota bulan Juni. Beras 10 kilo, daging sapi setengah kilo. Mudah-mudahan volumenya. Iya. Tapi daging sapi di situ disepakati semua Mas. Semua itu berarti ada dagingnya, ada galungannya, ada jeroannya, itu satu paket. Tapi saya menekankan jangan kurang dari setengah kilo. Luweh ora apa-apa wes. Masalah luweh berarti kan apakah itu gram-graman ataupun berapa, itu kan situasional karena memang paketnya kan banyak volumenya. Telurnya setengah kilo, buahnya per 1 kilo. Kalau telur berarti setengah kilo karena dagingnya 3 iya. Nah, apakah ketemunya 8 ataupun 7 tergantung di timbangan, dan yang nimbang bukan kami. 8 sih Pak tadi Mas kita ngecek Oh iya Gus. Gus siapa? Ada yang tinggal siapa? Boleh Mas Simanto sampai. Ya, saya di lapangan malah nggak ngerti ketemunya itu apakah 7 atau 8, saya nggak ngerti. Tapi memang RAB saya adalah setengah kilo. Nah tapi ada rumus umum kan. Yang penting saya order telurnya kan telur fresh, terus telur dengan standar umum. Tidak saya nyari afkir ataupun yang jelek, tidak. Saya buat plus minusnya antara 150 sampai 155. Itu kan ukuran secara umum. Nah di lapangan di agen Ewarung apakah ketemunya pitu ataupun bolu, kadang-kadang kan besar kecilnya di teluran ya. Contoh mamanya kayak saya ini kan Kang Jumanto gede, nyong cilik, sepetarangan Kang gitu kan. Lihat kayak gitu kan. Ya saya serahkan semuanya di agen. Monggo setengah kilo. Dan alhamdulillah kayaknya Ulu Jami relatif tidak berani istilahnya macam-macam ya. Insya Allah. Karena komunikasi kami baik, insya Allah tanggung jawab kami juga mudah-mudahan baik. Karena komplainan telur pecah, dilis, kurangnya pira, maka kami langsung action. Pak, sing pecah primen, kayaknya saya butuh apa ora, nah saya butuh pinggirkan nanti kami ambil. Karena kebetulan kami punya pabrik roti yang tiap harinya memang membutuhkan telur. Tapi memang sudah pecah, goreng. Nah itu kan risiko-risiko juga yang mau tidak mau pasti akan muncul. Tapi karena komunikasi dan hubungan yang baik, maka kami tidak kaku.
nek memang harus digoreng goreng. Nek memang apa namanya masih utuh, tolong, apalagi jumlahnya banyak, kecuali jumlahnya paling sedikit ya. Nah jumlahnya akeh, maka kami ambil, Nah, kami maksudku ganti. yang aku pengen tahu setelah rame-rame kemarin itu untuk distribusi komoditas itu bantuan BPNT masih masih kayak biasa kayak kemarin-kemarin, artinya nggak diserahin ke agen karena Sebenarnya Ulu Jami kan tidak terdampak. enggak. Iya, Ulu Jami itu sebenarnya alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun kemarin di Pemalang dinamikanya anggaplah luar biasa, bukan? Tapi karena komunikasi, harmonisasi dan lain sebagainya di Ulu Jami berjalan dengan baik, rapat koordinasinya juga rutin. Kami bukan tidak pernah diserang oleh agen ataupun KPM ataupun ini, tapi memang kami tidak kena alergi. Pak, barangnya jelek, pisah, tak ganti. Pak, barangnya busuk, pisah, ganti. Kami pernah mas, kami terjebak karena pola yang awal pada saat dari 150 ke 200 ada sayur dan sebagainya. Nyong ganti sayuran, meh 5 desa busuk semua. Tapi itu memang tanggung jawab kami, maka kami tarik semua dan kami ganti yang baru. Terlepas penggantiannya apakah memang langsung pada saat itu keburu apa tidak, keburu apa tidaknya bukan dari kami, keburu apa tidaknya justru di agen. Kemudian pas dipakai karo KPM tapi udah mulai sayur. Nah apakah HP langsung disusul ke apa nanti dirapel di bulan depan. Contoh yang saat ini Mas Mitro, yang saat ini sayur yang memiliki bisa 3-4 hari. ya itu kan evaluasi mas. Kayak contoh ya bulan yang lalu 2 bulan 3 bulan berturut-turut kami ada wortelnya, tapi ternyata secara ketahanan wortel memang tetap tidak bisa lama. Akhirnya munculnya memang bukan dari kami. Jadi memang komoditas di Ulu Jami apa-apanya bukan dari kami yang menentukan, dari hasil rakor. Rakor itu anak perwakilan KPM, anak agen dan e-warung, ada TKSK, ada tim teknis kecamatan. Tim teknis kecamatan siapa? Lengkap. Ada tim dari Pak Camat, ada Satgas Polsek, Satgas Bansos dari Polsek maupun dari Ramil. Apapun hasilnya dalam rakor itu, yaitu yang kami lakukan. Dan Mas Rizkon pernah melihat rakor kami, yang kata Mas Rizkon, bukan sih rakornya wong telunan tok. Tidak, kami rakornya 30 orang. Karena Ulu Jami alhamdulillah semua desa ada agen dan ada e-warungnya. Acuannya Pedum bahwa per desa minimal 250 maksimal 400 itu dilaksanakan di Ulu Jami. Desa yang KPM-nya lebih dari 500, dari 700 itu pasti dipecah dua. Desa yang memang KPM-nya ke 250 tidak boleh ada agen lagi karena standarisasinya 250. Anggar kesidikan plus aja lah kan. Anggaplah orang korup lah. Nah itu pola di Ulu Jami Mas Mitro. Ya secara umum di Ulu Jami karena ibaratnya kesebelasan di Ulu Jami itu mampu memainkan peran di masing-masing posisi. Yang menjadi striker ya striker, yang menjadi kiper ya kiper, yang menjadi libero ya libero, yang playmaker ya playmaker. Artinya tidak playmaker merangkap semua kelengerah. Tidak anggaplah agen terus mau menjadi supplier. Kalau agen atau mau menjadi supplier, cek dan kontrolnya di mana kan? Kalau pola di Ulu Jami dengan anggaplah kami dipercaya menjadi supplier, terus agen menjadi penyalur. Nek barangnya elek kan ono ning kontrol kan. Nek barangnya kelarangan kan ya ono ning berteriak kelarangan kan. Terus elek kan. Nah, KPM supaya tidak begitu dirugikan. Kalau toh memang ada biaya-biaya di situ, yang penting kan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh umpamanya agen oleh biaya administrasi sekian. Yang penting kan standar sesuai dengan keagenan perbankan. Supplier oleh margin, hal yang wajar, wong namanya juga usaha. Yang penting kan nominalnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada nilai-nilai yang memang itu
bisa dipertanggungjawabkan secara umum dalam berusaha. Alhamdulillah berjalan dengan baik Mas Mitro. Saat ini di teman-teman kecamatan yang lain fokusnya masih perluasan Mei, tapi Ulu Jami saat ini sudah menjalankan di kuota bulan Juni. Mudah-mudahan mohon doa restu dari teman-teman ya bisa berjalan dengan baik, walaupun memang dinamikanya luar biasa kan. Dinamikanya tetap luar biasa ya. Mudah-mudahan semua pihak bisa memahami terkait dengan ini program mulia pemerintah. Endingnya itu supaya masyarakat itu terbantukan, ego sektoral masing-masing yang mudahan bisa dikembangkan sesuai dengan porsinya. Kalau jumlah KPM dalam pembagian tahap pertama ya provinsi ini Pak. Provinsi Ulu Jami tidak, Bumdesma tidak masuk karena ada skema tersendiri. Saya barusan ini rakor yang jangan tanyakan. Saya tadi ngapunten Mas Rizkon dan teman-teman nunggu agak lama karena saya rakor di kecamatan terkait saya diminta Pak Camat untuk ikut dalam rakor realisasi bansos sembako provinsi. Yang Ulu Jami itu sudah terlambat reschedule. Ulu Jami sudah reschedule karena yang dijadwalkan di tanggal berapa-nya ya? Tanggal 8. Baru sekali ini ya, betul ya? Direncanakan itu sebenarnya kan tanggal 8 Kang. Tanggal 10 direncanakan tanggal 10 penyaluran. Tapi ternyata komoditasnya belum ada ataupun belum lengkap. Mungkin besok. Ya, maka kemungkinan kemarin sudah di reschedule oleh PT Pos itu nanti di tanggal 15. Biasanya tadi kan rakor bareng di tanggal 15. Jadi Juknis ataupun Pedum BPNT dengan Pedum Bansos Sembako Provinsi kan benten Mas. Yang penting jalan baik Pak. Ya, betul. Dan itu harapan kita Mas, supaya memang mohon maaf ya, endingnya kan supaya KPM tidak dirugikan. Sing kudune di masa sulit pandemi kayak gini itu kita sama-sama saling bergotong royong karena apa namanya ego masing-masing, akhirnya sing kudune wis dinikmati oleh KPM ataupun masyarakat akhirnya masih terganjal. Nah, tapi kalau kayak panjenengan ini aktif, ini kan juga sangat bagus sebagai kontrol sosial. Ya, aku Sebagai- pengen ngerti tadi jumlah komoditasnya itu yang UPNT yang besok itu 4 komoditas ya. Memang Beras 10, daging sapi setengah kilo penganti bandeng, terus setengah kilo sama buah pir 1 kilo. ya Yang sayuran, Sayur. sayur Buah dan sayur. Sayur kuwi ana cabe. dewe sih Mas, sayur dewe, buah dewe, artinya dalam RAB-nya sendiri. Sapi, terong, Beras 10 Pak. 10 KPM ya loh. kalau sayur hitungannya apa? Kilo sayur satu. Sayur. Iya. Sepaket sayur di Kalau yang sayur paket, tapi muncul volume. Maksudnya ininya rumah besarnya paket, tapi masing-masing muncul volume. Paket sayur. Ada dalam RAB yang ditandatangani barang. Jadi kami setiap rapor itu berita acara satu ada. paket sayur kan mungkin opo-opo terus ono cabe ya kan. Ya, cabai merah, cabai rawit, Itu terus evaluasi yang bagus Pak. Ketika dulu mungkin ono sing model sing mudah busuk, saya arek evaluasi ketemune sing sayur sing tahan lah. Iya. Ya, Contohnya kan ngopi enak aja. Kan ngopi posisi segelas-gelas. Ya, wes kadung kenapa? saya dulu pakai ini awal Mas. Saya dulu pakai ini bosok ya ternyata ya. Saya pakai nanas madu black awal perdana. Tapi karena saya polanya tidak belum paham perdana lagi, akhirnya memang saya kayaknya kok 2 ton nanas madu rugi. Tekan ternyata tekan KPM begitu juga gigi Kang. Yes kayak gigi Kang. Apa sih yang Banyak. Bosok Kang. bosok-bosok? Oh, karakter kategori Pak. Iya kan karena saya kan motivasi saya kan penyerapan lokal. Apapun itu prioritas itu tidak otomatis lokal itu harus satu kecamatan. Iya. Pemahaman saya kan gitu. Nggak bisa begitu. Tidak sesempit itulah, Iya. tidak sempit itulah.
Maka saya memang lintas kecamatan. Saya sayur dan buahnya ngambil dari Bele. Yang penting kalau per yo jangan sampai lepas itu bungkusan tergores ya resikonya. Iya, iya, ya ini untuk bulan ini per, untuk bulan ini per 1 kilo kayaknya. Per 1 kilo. 1 kilo. Sing kaya jaring ki lho. Tapi nanti Kayak anu sih Kang, kayak buah rada kemaki kan. maki itu Iya. udah kebukaan gini ngapi. Kayak buah kemaki. Rata-rata putih kan karo pink. Berarti untuk yang pelunasan ada pembeda apa ya? Jangan pelunasan. Kayak yang corona itu ada tempenya itu. Enggak, kalau tempe itu saya itu nyauri bulan Oh, kemarin lah. yang bulan ini. Iya. Ini gua pleng. Iya, tempe kan saya semua serahkan ke masing-masing desa, Mas. Contoh mamane Pamute ada tempe, ya yang buat tempe Pamute. Blendong ada pembuat tempe, yang buat blendong tempe Blendong. Limbangan produsen saya serahkan ke tempe Limbangan, Big Mojo dan semua. Artinya kami ini bukan supplier tunggal. Kami ini bukan supplier tunggal karena kami menggerakkan pelaku-pelaku usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Satu contoh namanya beras. Beras saya tidak ambil 1 titik. Beras saya pecah 3 titik. Men Brian Uman. Lah, karena di Ulu Jami Langkasing duwe peternakan ayam terkait dengan telur, ya saya juga kerjasama dengan kecamatan yang lain. Saya ambil di saya tidak sebutkan ya, tidak elok ya. Saya tidak sebut tidak elok. Saya ambil dari kecamatan yang lain. Tapi saya berusaha tidak keluar dari Pemalang. Karena konsep saya supaya harapannya perputaran uangnya itu jangan sampai keluar dari Pemalang. Itu utama Mas Bedi. Kalau toh memang harus keluar, bukan ya karena memang barangnya langka di Pemalang. Sementara kuotanya memang kuota cukup besar dan itu kontinu tiap bulan. Pak, di kawasan Ulu Jami ini kan nggak cuma Bandeng ya. Itu apakah nanti ada keinginan untuk mengganti antara sekarang kemarin Bandeng, sekarang daging, terus mungkin ke depan ada kepiting gitu misalnya, kan kepiting juga ada. Menarik itu kepiting. Tidak bisa, Menarik, tidak bisa. nanti Pedumnya ada, Lah ya, Pak. kitab susinya ada. Nah ya makanya kan dalam artian gini, kepiting juga kan ada tambahnya di kawasan Ulu Jami ini. Itu apakah nanti ada keinginan? Oh ya sekali-sekali kepiting ya. Bisa saja Mas, bisa saja. Tapi pemenuhan kebutuhannya untuk memenuhi kuota yang ada mampu apa tidak? Itu juga gitu, itu juga hal yang perlu diperhatikan. Kalau memang kuotanya ada, kenapa tidak? Kalau kuotanya cukup ya untuk memenuhi kuota kebutuhan, Oke. kenapa tidak? Kan masih ngelihat karakter mereka untuk konsumsi misalkan. Kalau saya bicara karakter masyarakat miskin itu kan yang penting uang daging enak dipangan lah. Tapi kepiting kan mereka anggapnya kurang daging. Bisa. Nah aku misalkan mau juga sama daging, itu kayak sombong. Lo bikin kepiting ngomong ya. Bisa. Iya. Tapi gini mas, karena program ini ada pedoman umumnya. Yang penting tidak keluar dari kriteria pedoman umum. Satu contoh terkait dengan corona ini, pedoman umumnya lunak. Boleh sabun mandi. Tapi kemarin keluarnya kami sudah putuskan mas, sehingga kami tidak bisa dengan satu paket sabun mandi. Kemungkinan bulan depan saya akan ada sabun mandinya. Karena memang itu muncul dari Kemensos. Ada. Yang penting intinya kan gini, yang punya program Jinten. Nah, contoh mamanya untuk BPN ini kan Kemensos. Nah, beliau di sana itu memberikan rambu-rambu terkait dengan program seperti apa. Ya, yang penting kan kita tidak keluar dari rambu-rambu itu. Contoh begitu saat ini muncul boleh dengan adanya sabun, ya pakai sabun. Berarti kan tidak salah. Yang kadang-kadang miss di lapangan, dan ini mohon maaf kemungkinan ini nanti akan ada miss. Karena apa? Ini muncul BPNT dan Bansos Sembako Provinsi.
yang secara kriterianya berbeda. Iya. Heeh. Kalau pedoman umumnya BPNT itu memang prioritas potensi lokal. Sayuran ya sayuran. Kalau memang ada kangkung yang dalam jumlah besar, ya pakai kangkung. Kalau ada kacang yang jumlah besar, ya pakai kacang. Terus umpamanya bandeng ya bandeng. Karena ada protein hewani di situ. Nah, itu. Nah kalau yang bansos sembako provinsi ini, Mm-mm. jenisnya jelas. Barang-barangnya tertulis dari sana, Mas Dedi. Kalau di BPNT tidak boleh ada komoditas pabrikan. Kan di lapangan kan kayak Mas Rizwan sendiri kan pernah memberikan statement bahwa nganggo minyak goreng, nganggo gula. Yang tidak membaca pedung, ya bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang memahami pedung, kalau pakai itu malah temuan, sing ora paham. Nah, iya. Kalau memaksakan permintaan mengenai dengan simpel ya, karena ketahanannya kan mengenai minyak kan seminggu akan kan orang rusak. Mm-mm. Tapi itu salah. Karena ini saya kasih contoh ya. Ini kitab suci gimana?